Pertama ketemu mungkin di pesta ya. Pesta. Terus sesudah itu Pesta tahun baru. ya papi sering datang. Mula-mula ajak temennya. Terus akhirnya sendiri. Terus Lebih pede ya. kalau lebih pede terus begitu sampai papi kerja di luar kota. Setiap weekend dia pasti adain waktu untuk datang ke gigihannya, terus lihat dia mengayomi gitu ya, terus ya jujur gitu. Ini jujur loh ini ya. Oh, beberapa tahun. 4 tahun kali, Ya, beberapa tahun. 4 tahun ya. mungkin sekitar 4 tahun. Ya, itu bukan perjuangan yang gampang ya. Membutuhkan kegigihan, kesungguhan, dan keikhlasan, ketulusan. Papi sama mami mungkin lebih romantisan papi dari mami. Misalnya kalau ada apa bisa bawakan bunga, terus setiap kali bisa bilang I love you ya. Oh, bahwasanya dalam kehidupan ini tapi suatu saat ingin melayani, ya itu sudah tertera di dalam pemikiran papi ketika papi masih menjadi mahasiswa. Papi ingin suatu saat melayani. Mami waktu itu cuma lihat dia gigih sekolah, dia gigih bekerja, gigih menolong orang gitu. Ya, kami bahwasa persoalan problema ada di antara sesama manusia itu selalu ada. Itulah kodratnya manusia. Tapi yang menyebabkan kami bertikai itu setahu papi bertikai secara sungguh-sungguh serius gitu nggak pernah. Persoalan di antara sesama manusia selalu ada. Jangankan di antara sesama manusia, di dalam diri kita sendiri juga kadang-kadang berkecamuk pikiran yang satu dengan yang lainnya kurang cocok. Naik kapal sih mami nggak kaget ya. Karena papi dari dulu pengen punya kapal ya, udah ada itu. Tapi untuk kayak sekarang ini Dr. Shell belum waktu itu. Jadi nggak kaget lah kalau papi mau beli kapal untuk itu. Memang passionnya di sana. Jadi ya oke. Selama dilakukan untuk kebaikan dari pihak kami semua, oke. Oh, dari mami sih nggak ada persoalan tentang keuangannya dari dulu. Kami nikah juga belum pernah rasanya sekalipun ribut tentang keuangan. Jadi apa yang papi lakukan, misalnya membutuhkan uang, kalau itu untuk kebaikan, biasanya kami di keluarga tidak ada yang melarang. Ketika papi melayani di hutan belantara Papua, baik mami maupun anak-anak pernah papi bawa, papi tunjukkan, ini loh beratnya kehidupan di sini. Mereka membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita, dan ketika kita sanggup, mengapa kita tidak lakukan? Ya? Dan mereka mengerti. Jadi orang mengatakan, seandainya kalian menganggap apa yang papi lakukan ini sampai saat ini adalah sebuah keberhasilan, orang mengatakan di belakang seorang suami yang berhasil ada seorang istri yang mendorongnya, bukan menjatuhkannya ke dalam sungai, tapi memberi semangat.
keluarga memberikan semangat dan itu menambah semangat papi. Napoleon Bonaparte mengatakan, kalau Anda, ini kaitannya dengan perang, kalau Anda masuk ke dalam sebuah pertempuran, hendaknya pikiran Anda itu terbebas dari urusan-urusan lainnya. Jadi kita masuk ke dalam sebuah persoalan atau sebuah pertempuran dalam kaitannya dengan Napoleon Bonaparte, kita masuk dengan pikiran yang tenang. Begitupun ketika papi mau membuat Dr. Share ini, dan khususnya ketika mau membeli sebuah kapal untuk dirombak menjadi sebuah rumah sakit. Pertama, uangnya dari mana? Kedua, belum pernah ada orang yang membuat rumah sakit di atas sebuah kapal yang begitu kecil. Tapi ya keluarga, si mami dan anak-anak menyokong. Coba bayangkan, mami dan anak-anak mengatakan, kita punya 2 rumah, kita butuh cuma 1 untuk sekolah, untuk tinggal. Dan anak-anak mengatakan, papa sudah memberikan kami pendidikan, mengongkosi pendidikan kami, itu akan jadi modal untuk kehidupan kami di hari depan. Kami tidak ingin mendapatkan warisan dari papa lagi. Pakailah uang hasil jerih payah papa itu untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan daripada kami. Silakan, kami tidak meminta warisan. Dan mami juga merestui. Jadi kalau sudah dapat restu, ya plong dong pikirannya. Tidak bisa dipegang waktunya. Kadang pergi pagi, pulang pagi. Tapi kita tahu kemana perginya. Ya jadi kami damai-damai aja. Mami rasa kita menjalaninya dengan berserah sama Tuhan, sama mengalir begitu saja gitu. Mengalir sebagai kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kalau papi ke Papua atau ke pulau-pulau kecil, ada sedikit kekhawatiran, ya, itu sangat manusiawi. Seandainya terjadi sesuatu terhadap papi, bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana menghidupkan keluarga, apakah mereka bisa survive? Ini bagian dari tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Ini tidak bisa dipisahkan dari rasa tanggung jawab seorang papi terhadap keluarga. Mereka maksudnya dari kecil gitu ya. Ya, sebagai ayah yang mungkin kurang waktu untuk mereka, tapi mereka mengerti kenapa kurang waktunya. Dan kalau papi pas di rumah pasti bermain dengan mereka, jadi mereka mengerti. Ya, pastilah anak pasti bangga dengan orang tuanya, mami rasa. Bahwasanya ada trauma seperti itu papi rasakan, tapi di lain pihak kami semua mengerti kerinduan yang demikian masih bisa diobati. Ketika cuti, papi waktunya semuanya untuk keluarga, dan ketika papi ada di rumah tidak lagi dalam tugas, yaitu untuk keluarga. Mereka tahu ini adalah tantangan, tapi mereka membutuhkan. Oleh karena itu mereka mengikhlaskan papi untuk melayani mereka, karena mereka membutuhkan, dan papi sanggup, papi berada dalam posisi mampu memberikan bantuan kepada mereka. Yang mengapa tidak, mereka tidak egois sama sekali. Cucu papi yang si bungsu, yang baru sekarang 4 tahun usianya, ketika berusia 3 tahun, kira-kira 2-3 tahun begitu, dia suatu saat akan menjadi seperti papi.
Dia perempuan dan ingin menjadi seorang ahli bedah. Main boneka-boneka, mainnya belajar dari papi gimana mengoperasinya. Ketika papi ceritakan begini caranya operasi, besoknya dia ulangi. Potong ini, potong itu. Ya, yang cucu yang mau menjadi seorang ahli bedah. Kalau anak-anak mereka mengatakan seorang ahli bedah jarang punya waktu untuk keluarga. Nah ini cucu ya 3 tahun, 4 tahun usianya sekarang. Iya. Saling percaya, taruh kepercayaan itu sehingga tidak timbul pikiran yang negatif. Terus support apa, kalau suaminya melakukan kebaikan ya harus disupport, kalau yang kurang baik ya harus dikasih peringatkan. Hal yang demikian sampai kami berbeda pandangan tentang pelayanan melalui Dr. Share ini tidak pernah ada. Karena untuk kami telah menerima, merasakan kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Kasih itu kami peroleh secara gratis. Dan kasih ini harus kita bagi lagi secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. Paling berkesan bagi papi selama 15 tahun bersama Dr. Share adalah ketika kita bersama-sama menjalankan atau melayani pasien-pasien di tempat yang sukar dijangkau. Bukan sukar dijangkau oleh kita, tapi sukar dijangkau oleh mereka yang membutuhkan pelayanan medis. Tapi oleh karena faktor geografis dan lain-lainnya, mereka sukar menjangkau tempat di mana pelayanan medis itu bisa diadakan, dan kita bisa melakukannya dalam sistem jemput bola. Itu adalah momen-momen yang membesarkan hati kami. Harapan ke depannya, ya kita bekerja, kita mengharapkan agar sila kelima Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa kita jangkau. Kita bekerja melayani di bidang medis dan kita tahu bahwa jumlah nakes tenaga kesehatan sangat sedikit yang bisa menjangkau mereka yang membutuhkan kita. Dan kalaupun angka statistik menyatakan, dan ini yang menyebabkan papi tidak senang menggunakan angka-angka, perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah dokter tenaga kesehatan, kalaupun itu sesuai dengan statistik yang merupakan angka, di negara kita yang notabene adalah sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan perbedaan yang mencolok antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam transportasi dan jumlah tenaga medis yang tersedia di suatu tempat, itu akan juga menjadi problem tertentu. Misalnya, kalau di Pulau Jawa, untuk mencari atau melayani 10.000 penduduk, kita lebih gampang daripada melayani 1.000 orang pasien di pelosok-pelosok di gunungan di Papua. Jadi beban kerjanya jauh lebih berat
untuk melayani saudara kita di Papua ketimbang di Pulau Jawa yang infrastrukturnya sudah jauh lebih maju.